Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Agustus 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik Sagittarius, ini dia bacaannya. Ada energi dari King of Swords di sana. Berikut ini ada energi dari Ace of Cup reverse, kemudian ada Nine of Swords reverse, berikut ada energi dari Two of Wands, dan kemudian di situ ada energi dari The World ya. Oke, kemudian di situ ada energi dari King of Pentacles, berikut ada energi dari The Chariot reverse, kemudian di situ ada energi dari Three of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari Six of Pentacles. Nah, jadi kalau melihat begini, nampaknya kamu akan mengalami kekecewaan ya, gara-gara si pasangannya kamu ini. Jadi bisa-bisa untuk di saat sekarang, kamu adalah satu-satunya orang yang punya niatan positif ya dalam relationship-nya kalian. Maksudnya gini, kamu ingin mempertahankan hubungan ini, kamu ingin bermasa depan dengan dia, gitu ya kan? Ya kamu maulah bikin rumah tangga ini tuh sakinah sakinah waroh apa sih sakinah mawaddah warohmah ya. Jadi kamu kayak yang orang, kalau mereka sih kamu cinta banget ya sama orang ini, kamu sayang sama dia gitu ya, tulus kamu ini tuh. Mari lihat. Jadi walaupun hubungan kalian di sini tuh ceritanya masih pacaran, tapi kamu bisa aja nih sudah menganggap ya, setidaknya dalam alam bawah sadarnya kamu ya, kamu bisa aja kayak menganggap seseorang ini tuh semacam dia sudah jadi istrinya kamu, semacam dia sudah jadi suaminya kamu, gitu ya kan. Jadi kamu itu tuh ya selalu berupaya untuk melakukan yang paling terbaik yang bisa kamu lakukan di sini. Walaupun kamu ini tuh perempuan, tapi bisa-bisa aja kontribusinya kamu dalam relationship-nya kalian ini ternyata sudah cukup besar. Gitu ya. Walaupun kamu perempuan, bisa aja kamu yang kayak membackup dia ya dari sisi finansialnya dia walaupun dia laki-laki gitu ya kan. Nah, jadi itulah kalau Mari bilang bahwa kesungguh-sungguhannya kamu dalam relationship ini bisa-bisa diganjar terbalik ya sama si pasangannya kamu. Jadi disitulah yang bikin kamu itu tuh jadi kayak yang kecewa banget sama dia gitu loh ya. Jadi kayak memang orang ini tuh stuck ya, berhenti dianya menunjukkan rasa cintanya dia sama kamu ya. Jadi kayak seolah-olah kamu adalah orang yang menunggu di rumah, tetapi dianya tak kunjung pulang. Itu kalau bisa Mari analogikan ya. Kamu menganggap dirimu sebagai suaminya dia, sebagai istrinya dia, tapi kamu tidak melihat bahwa dia juga menganggap dirimu sebagai suaminya dia, istrinya dia. Gitu loh. Ya kan? Jadi ya untuk sementara ini kamu yang memilih setia. Kamu yang memilih bersungguh-sungguh. Ya, kamu yang memilih untuk cinta. Ya, jadi kayak ini hubungan yang bertepuk sebelah tangan jadinya ya, kalau Mari nampak. Dan ini kayaknya bikin kamu jadi tersadar ya, untuk di rentang 21 hingga akhir bulan Agustus. Sadar kamu, loh kok jadi kayak gini ya hubungannya. Nah di sana. Apalagi kamu nanti semacam makin menganggap dianya ini tuh jauh dari kamu gitu loh, secara emosional ya, secara mental, secara emosional jauh dia.
di sana, ya. Kayak orangnya bisa ada, kamu tahu di mana dia, gitu ya kan? Mungkin kamu bahkan bisa tetap melihat dia, kamu tetap mendengar suaranya. Tapi kok ya kontribusinya dia dalam relationship kalian, bisa-bisa kamu lihat sudah tidak ada, gitu. Ya. Nah, beberapa di sini tuh boleh ya. Dia itu tuh kayak yang ngomong jujur nanti nih sama kamu. Gitu. Ngomong jujur, tapi kejujurannya dia itu tuh maksudnya ya untuk membuat kamu itu tuh jadi kayak yang mengerti lah bagaimana kamu, bagaimana dia, bagaimana rencananya dia, siapa kamu dalam hidupnya dia, gitu. Tapi ya bisa-bisa kejujurannya dia itu tuh cukup menyakitkan bagi kamu, gitu ya. Jadi kayak kamu bisa ngelihat seseorang ini tuh tiba-tiba bilang ya, hubungan kita cukup saja lah ya, sebatas teman tapi mesra, misalnya seperti itu ya. Kita hubungannya teman tapi mesra aja. Jadi ya masa depan bukanlah menjadi milik kalian ya. Bermasa depan bersama bukanlah menjadi miliknya kalian, gitu loh. Ada memang beberapa di sini tuh bisa aja dengan belak-belakan bilang sama kamu, kita cerai, kita putus, gitu. Kita cerai saja, kita putus saja. Nah di sana. Atau dia bisa bilang bahwa sebenarnya dia itu tuh sudah punya pacar, ya. Dia sudah punya pacar lain. Sebenarnya dia itu tuh bukan single, tapi dia ini tuh lakinya orang, bininya orang, misalnya. Nah di sana ya. Jadi tentu mendengarkan kejujuran yang seperti ini bikin kamu kambuh vertigonya kan gitu ya. Bikin kamu jadi kayak gitu lah, langsung patah hatinya kamu, langsung sakit gitu. Kamu udah setia banget sama dia, tapi kok malah dia bilang bahwa dia sudah punya pasangan lain gitu ya. Kamu sudah punya rencana masa depan dengan dia, tapi kemudian dia bilang hubungan kalian itu hanyalah sebatas teman tapi mesra. Seperti itu ya. Atau kamu bisa aja itu langsung tiba-tiba diblokir sama dia, gitu ya. Nah ngelihat nomornya kamu, sosial medianya kamu diblokir oleh si pasangannya kamu ini, pasti bikin kamu, loh apa ini, kok aku diblokir? Oh langsung lah ya kan, sakitlah hatinya kamu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kok dia ngeblokir aku sih, gitu. Tapi ya gini nih ya, mari lihat kamu boleh jadi kayak yang luput ya, luput melihat dengan terang. Karena luput melihat dengan terang bagaimana dia. Karena apa? Karena Sagittarius, mari lihat di sini tuh kamu lebih dalam hubungan kalian, kamu itu tuh lebih kayak concern ya. Kamu kayak lebih peduli. Apa aku sudah lakukan yang terbaik? Gitu loh. Jadi kamu tuh kayak lebih nengok ke dirinya kamu sendiri. Kontribusinya kamu dalam hubungan kalian ini tuh sudah cukup enggak? Gitu loh. Kamu sibuk berlaku sebagaimana laku seorang pasangan yang luar biasa untuk dia, yang tidak mengecewakan dia. Gitu loh. Jadi membaca dia bukan menjadi hal yang penting bagi kamu. Itulah kalau memang kadang-kadang ya orang sangkin tulusnya ya berhubungan ya. Gitu. Jadi kayak aku baik, aku harus berbuat baik agar hubungan kami ini tuh berkembang dengan baik. Gitu loh. Jadi tanda-tanda dari dia, sign dari dia yang membuat kamu patah hati ini luput dari bacaannya kamu. Gitu loh, tidak terpantau oleh kamu, tidak disadari oleh kamu. Karena mari lihat dia itu tuh memang sudah kayak nunjukin kalau dia ya
ada ya dia tuh tidak peduli sama kamu gitu ya. Misalnya kalau kamu pun mau berbuat baik sama dia, misal gini contoh, kamu mau transfer duit sama dia, tapi kemudian dia bilang, jangan transfer duit sama aku balikin lagi lah duitnya kamu. Semacam dia itu sudah nunjukin itu sama kamu, bahwa kamu jangan berharap dengan dia gitu. Atau dia nggak pernah bilang cinta sama kamu, dia nggak pernah bilang sayang sama kamu. Kamu aja yang manggil dia ya yang bebek gitu ya. Tapi dia tidak pernah membalas membalas dengan panggilan yang sama ke kamu gitu. Jadi bisa-bisa semacam kamu aja yang sibuk, beb aku lagi di sini, yang aku lagi di situ, kamu apa kabar? Kamu aja yang sibuk sendiri. Namun dia tak pernah memberikan kabar sama kamu. Belakang-belakangan hari ini loh ya, nggak pernah dia gambarin kamu gitu loh. Nggak pernah dia nanya sama kamu. Kalau kamu bilang, beb aku lagi di sini, paling-paling hanya dia read, nggak ada dia bilang, oh ya kamu baik-baik di sana ya. Udah dingin gitu loh, dingin dianya. Gitu ya. Kebaikan hatimu dia tolak gitu kan. Jadi dia udah nunjukin bahwa ada keengganannya dia dengan kamu. Tapi lagi-lagi tidak kamu sadari. Betul loh. Jadi memang maksud dari seseorang ini tuh ada ini. Tapi ini gini ya. Biar adalah batasan antara kamu dengan dia. Biar kamu jangan stres. Takut dia juga ini ya. Ini ada baik-baiknya juga orang ini. Semacam dia tidak mau menjadi orang yang nge-PHP-in kamu. Gitu loh. Jadi dia kan tahu ya batasannya dia ini. Dia kan tahu itu tuh kemampuannya dia untuk ngebahagiain kamu. Tahu dia. Gitu ya. Dan kemampuannya dia itu tuh dia nilai sangat kecil. Gitu loh. Jadi dia kayak orang tidak mau mengikat kamu. Dia juga orang yang tidak mau ngebebanin dirinya dia. Karena cinta dari dia untuk kamu memang Marilah di sini tuh tidak besar. Dan jangan-jangan tidak ada cintanya dia sama kamu. Gitu ya. Tidak besar atau jangan-jangan memang tidak ada. Jadi semacam kamu sendiri di sini tuh ya Sagittarius, maaf banget ya. Kamu sendiri tuh yang optimis. Kalau dia udah semacam mampu untuk melihat ke depan seperti apa. Gitu loh. Ini tuh hanya akan menambahkan kerumitan dalam hidup. Ya, hubungan ini kalau dia jalani bersama dengan kamu di sana. Bagaimana mungkin dia bisa menggambarkan masa depannya dia dengan kamu kalau ternyata dia sudah punya istri, kalau ternyata dia sudah punya suami misalnya. Gitu ya. Ini udah pasti ada orang lainnya dia ini, mari lihat. Ada orang lainnya, gitu loh. Jadi kalau kamu pun sekarang sudah suaminya dia atau istrinya dia ada seseorang itu yang dia tuju. Ada seseorang yang membuat dia jatuh cinta itu. Ada seseorang yang membuat dia optimis untuk jalan dengan orang itu. Di sana, ya. Jadi kayak dia merasa dia sudah punya zona nyaman. Dan zona nyamannya dia itu tuh bukan dengan kamu. Gitu loh. Dengan yang lain. Dengan hal yang lain gitu. Jadi dia kan udah optimis banget ya dengan kehidupan dia yang itu. Makanya nanti tuh dia akan ngasih lempar sign sama kamu. Bahwa dia sudah punya kehidupan yang lain. Jadi ibaratnya kayak kamu jangan tunggu dia, kamu jangan berharap ke dia, gitu loh. Dan seseorang ini tuh ya dia mau jujur sama kamu, gitu ya. Jadi itulah kejujurannya dia itulah yang nampaknya Mari semacam kejujuran yang belum sanggup untuk kamu terima ya. Tiba-tibanya dia bilang ya, kalau misalnya dia ini istrinya kamu, beb, aku tuh kok jatuh cinta ya dengan wanita lain, dengan pria lain. Bisa dia di sana itu. Aku tuh
pengen, tapi ini beberapa bisa itu tuh dia kayak kamuflase ya, misalnya aku tuh pengen pindah kerja keluar kota, kayak gitu, aku lanjutin studinya aku aja lah di luar negeri misalnya di situ ya. Jadi kok masa depannya dia itu tuh memang dia lihat tidak dengan kamu gitu loh. Beb, aku balik aja ya ke rumah orang tuanya aku misalnya, gitu ya. Jadi kayak untuk bersama-sama dengan kamu, pasti dia akan tolak di sana. Aku misalnya kamu bilang, Beb, aku mau datang ngunjungin kamu ke kotamu, nggak usah datang. Dia kayak gitu tuh, nggak usah datang lah, jangan, nggak usah. Aku lagi juga mau perjalanan kok. Dia akan menghindar ini dari kamu soalnya. Jadi apapun nanti yang dia lakukan, itu adalah jawaban dari dia ya. Siapa kamu dan bagaimana masa depan relationship ini yang mau dia bentuk. Gitu. Jadi kalau mau bilang kamu semacam tidak prioritas dalam hidupnya, macam tidak juga berarti ya, tidak berharga di matanya dia relationship ini, gitu loh. Jadi harus ada batasan antara kamu dengan dia, itu loh. Jadi kayak dia tuh tahu bahwa dengan kamu ini hanya temporer dan temponya sudah jatuh tempo sekarang, gitu loh. Jadi kayak dia nggak mau ngebebanin dirinya dengan hubungan sama kamu. Harapannya dia juga ya tadi kan, dia nggak mau PHP-in kamu kan. Dia juga nggak mau bikin kamu itu tuh tersakiti lebih besar lagi kalau dengan dia. Gitu loh. Ya. Dia nggak mau kayak bikin kamu itu tuh merasa bahwa sudah tepat relationship ini kamu pilih gitu ya, supaya kamu juga bisa nentuin hidupnya kamu. Nah di sana. Cuman kalau Mar lihat energi dari kamunya semacam orang yang aku terima, pokoknya jangan pisah, gitu kamu ya. Walaupun kamu kayak sakit gitu loh untuk mengiyakan kondisi keadaannya dia, menerima kondisi dan keadaannya dia, gitu ya. Tapi ya daripada selesai relationship ini, kamu yang semacam kayak rela gitu loh, ridho. Kalau kamu itu tuh tidak lagi jadi prioritasnya dia. Pokoknya macam kamu ndak mau mundur gitu ya. Kamu ndak mau putus asa, kamu ndak mau kayak mengalah gitu ya. Maunya kamu gas terus ini hubungan, dijalanin terus ini hubungan. Gitu loh. Asalkan dia jangan berpisah dari kamu, itu maunya kamu kan. Nah di sana tetap ada ceritanya kalian. Gitu. Kalau mau jadi sahabat ya jadi sahabat lah. Pokoknya jangan dia menghilang begitu saja dari hidupnya kamu. Gitu ya kan. Kayaknya kondisi seperti dianya terbagi seperti ini masih lebih mending menurut kamu daripada dia sama sekali tidak hadir lagi. Nah begitu ya. Jadi kamu tidak mau kemana-mana gitu loh. Kamu nggak mau kemana karena udah terlanjur sayang kamu sama dia kan, udah terlanjur cinta kamu, udah terlanjur memegang komitmen kamu dengan dia. Itu loh. Jadi kayak misal kalian ini suami istri, ya bagaimana dia sudah jadi istrinya aku, dia sudah jadi suaminya aku, mungkin begitu omongannya kamu kan. Aku nggak mau rumah tangga ini tuh berantakan hanya gara-gara dia punya pilihan hidup yang berbeda. Nah seperti itu, mari lihat ya. Oke baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Sagittarius hadir energi dari Gemini, Virgo, kemudian Libra. Ini energi dari Cancer, Taurus ada di sini. Berikut ada Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian ada energi dari Aries hadir untuk menutup bacaan kita kali ini.
Itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.